Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Snack Soal, channel buat belajar masuk PTN dengan santai, ringan, atau pelan-pelan, yang penting paham. Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan bahwa kita nggak perlu ngapalin belasan atau puluhan rumus logaritma. Cukup 4 rumus dasar untuk menyelesaikan berbagai soal logaritma level PTN. Kita coba praktekkan ke soal-soal UM-UGM yang katanya sih lebih sulit dari soal-soal SBMPTN. Anyway, buat yang ngantuk dengerin saya bahas soal, file di video ini bisa segera teman-teman download pada link di bawah deskripsi. Baik, kita mulai saja pembahasan logaritmanya. Baik, ini adalah konsep dasar bab logaritma. Ini rumus-rumusnya ya. Dan seperti video sebelumnya, saya tidak akan membahas satu demi satu rumus-rumus di sini. Kita akan praktek saja biar lebih mudah paham harapannya. Tapi bedanya, pada video kali ini, saya ingin memperkenalkan dulu nih, logaritma itu apa sih? In case ada teman-teman yang mungkin lupa atau belum paham-paham apa itu logaritma. Ya, kita pelan-pelan kenalan aja dengan logaritma. Jadi, logaritma itu sebenarnya adalah bentuk lawannya pangkat-pangkatan ya. Jadi kalau kita lihat bentuk A pangkat B sama dengan C, dalam logaritma kita tulis menjadi A log C sama dengan B. Oke, kembali. Jadi kalau di pangkat-pangkatan tuh A pangkat B berapa sih? Seperti itu ya. Kalau dalam logaritma, A pangkat berapa sih biar jadi C? Nah gitu ya, dalam logaritma seperti itu. Nah, perlu diingat, ada tambahan syarat nih di logaritma, yaitu A-nya harus besar dari 0. Jadi ini angka kecil atau huruf kecil di kiri atas logaritma ini harus positif, nggak boleh negatif ya. Beberapa soal akan menjebak, nanti kita akan latihan. Dia harus positif ya. Dan tambahan, kalau ketemu bentuk log yang nggak ada angka di kiri atasnya, itu artinya dia 10 ya. Jadi kalau ada log x artinya 10 log x. 10 pangkat berapa sih biar jadi x? Seperti itu ya. Oke, itu aja. Kita coba latihan kecil-kecilan lah. Nih, contoh. Bentuk 2 pangkat 3 sama dengan 8 dalam logaritma bisa ditulis menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Oke ya. Jadi kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 log 8 itu nanya 2 pangkat berapa sih biar 8? Oh 3 gitu. Lanjut. Contoh lain. Yuk, 3 log 9 artinya 3 pangkat berapa biar 9? 2, seperti itu. 4 log Y sama dengan 3. 4 pangkat 3 itu berapa? 64, jawabannya seperti itu ya. Z log 25 sama dengan 2. Nah, dia nanya, apa sih yang pangkat 2 jadinya 25? Oh 5, 5 pangkat 2 jadinya 25. Seperti itu. Nah, ini kayak di contoh tadi ya. Kalau ketemu log seperti ini, log 1000. Nah, artinya dia sama aja dengan 10 log 1000. 10 pangkat berapa sih biar 1000? 3 ya. Kalau kalian bingung tinggal dilihat aja ada berapa 0 di sini. 1, 2, 3. Udah berarti pangkat 3 ya. Terakhir. Kalau ada log 1 juta, ya langsung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya 6. Oke, itu aja dulu buat konsep dasar. Sekarang kita langsung latihan soal pertama. Baik, kita mulai soal yang pertama ya. Jadi di soal yang pertama ini, informasi yang pertamanya adalah 4 pangkat Y tambah 3X sama dengan 64. Dan X log dalam kurung X tambah 12 diambil 3 kali X log 4 sama dengan minus 1. Nah, lalu ditanya X tambah 2Y berapa? Nah, jadi tugas kita tuh mencari nih nilai X dan Y dari kedua informasi di atas buat dimasukin ke sini. Yuk kita mulai pembahasannya. Nah, jadi ya udah langkah satunya adalah kita sederhanain dulu 4 pangkat Y tambah 3X sama dengan 64. Nah, ini ya. Nih, kita pengen sederhanain. Agar ini bisa lebih sederhana, kita samain ini sama-sama ke dalam bentuk apa pangkat apa. 64 itu apa pangkat apa ya?
Nah, samain 64 itu 4 pangkat 3. Ya, bisa dilihat nih, 4 pangkat 3. Kalau ini udah sama-sama 4, otomatis Y tambah 3X sama dengan 3 dong. Ya kan? Nah, udah, kita dapat persamaan pertama nih. Ya, kita simpan. Persamaan Y tambah 3X sama dengan 3. Atau, bisa juga kita ubah menjadi Y sama dengan 3 diambil 3X. Seperti itu. Kenapa harus diubah ke bentuk Y sama dengan 3 diambil 3X? Untuk memudahkan kita mengubah bentuk ini nantinya. Kan mau diubah ke Y sama dengan apa nanti ya? Nah udah, sekarang kita ke langkah kedua. Nah, langkah kedua ini kita akan menyederhanakan X log X tambah 12 diambil 3 dikali X log 4 sama dengan minus 1. Nah, ini akan kita sederhanakan. Nah, ingat rumus kedua adalah A log B pangkat N sama dengan N A log B. Jadi kalau ada pangkat N nempel di B nih ya, ini bisa kita pindah nih ke depan logaritma. Pun sebaliknya, kalau ada N di depan logaritma atau angka apapun lah di depan logaritma, bisa kita pindahin lagi ke B. Kita ingin memindahkan 3 ini ke atas 4 ya, menjadi seperti ini. Nah, kayak gini ya, 3-nya pindah. 4 pangkat 3 berapa? Kayak tadi aja, 64. Nah, sekarang kan udah sama nih bentuknya ya. Udah mirip X log, X log. Kalau bentuknya udah sama-sama X log dan X log, kita mainkan rumus keempat dari logaritma, yaitu kalau ada A log B diambil A log C sama dengan A log B per C. Jadi kalau misalnya basisnya nih ya, atau angka di kiri atasnya udah sama, tempel aja dan kasih tanda pecahan seperti itu. Lanjut ke langkah berikutnya. Nah, jadi seperti ini ya, tuh X plus 12-nya di atas, 64-nya di bawah. Masih bisa kita proses lagi. Ingat tadi pas kita kenalan dengan logaritma, bentuk A log C sama dengan B itu bisa kita kembalikan ke bentuk pangkat menjadi A pangkat B sama dengan C. Berarti bentuk logaritma ini kalau kita kembalikan ke pangkat menjadi X plus 12 per 64 sama dengan X pangkat negatif 1. Seperti itu ya. Kan? Logaritma itu kan X log X plus 12 per 64 ini hasilnya minus 1. Jadi ya tinggal X sama minus 1 nya aja disatuin seperti ini ya. Dan ingat X pangkat minus 1 itu sama dengan super X ya. Bisa dilihat di video sebelumnya yang eksponensial. Sekarang kita lakukan aja perkalian silang. X kali X plus 12 jadinya X kuadrat plus 12X. 64 dikali 1 jadinya 64. Pindahin 64 nya dia menjadi minus 64. Nah kalau udah kayak gini kan, kalau udah kayak gini kita tinggal bikin akar-akarnya aja nih. Kalau ada yang bingung atau lupa gimana bikin akar-akar, ya bayangin aja dua angka yang kalau dikali jadinya negatif 64, kalau dijumlah jadinya 12. Kalian bisa coba-coba tuh 1 sampai 64, 2 kali 32, dan seterusnya lah sampai dapat yang seperti ini ya. Jadi kita dapat akar-akarnya X plus 16 diambil 4. Didapat X1 sama dengan negatif 16, X2 nya sama dengan 4 seperti itu. X mana yang kita ambil? Ingat ini, A itu harus positif ya, A nya harus positif nih. Jadi bagian kiri atas di log tuh harus positif. X itu kan bagian kiri atas di log, berarti kita harus ambil X yang positif, yaitu X sama dengan 4. Sehingga kalau X yang kita ambil adalah 4, Y yang benar adalah 3 diambil 3 kali 4 sama dengan 3 diambil 12 sama dengan negatif 9. Nah, dapat deh X-nya 4, Y-nya negatif 9. Masuk ke langkah ketiga. Kita masukin aja dua-duanya.
X plus 2Y sama dengan 4 ditambah 2 kali negatif 9. Atau sama dengan 4 diambil 18, yaitu negatif 14. Jadi jawabannya adalah D. Baik, setelah mendapatkan jawaban soal yang pertama, sekarang kita masuk ke soal yang kedua ya. Nah, ini dia soal yang keduanya. 2 log dalam kurung A diambil B sama dengan 4. Oke, jika diketahui informasi seperti ini, kita diminta untuk cari tahu nih. 4 log dalam kurung 2 per akar A tambah akar B ditambah 2 per akar A diambil akar B. Oke, jadi bedanya dengan soal yang pertama, informasinya kali ini cuma satu nih ya. Dan pertanyaannya pun lebih lebar lagi angkanya. Jadi ya, kita teruskan saja langsung ke langkah yang pertama. Sama kok kayak yang tadi ya. Kita sederhanakan informasi yang pertama ini. 2 log dalam kurung A diambil B sama dengan 4. Ini kan kalau mengacu ke kenalan dengan logaritma tadi, atau saya sebut dengan rumus 0, bisa kita ubah-ubah bentuknya ya. A pangkat B sama dengan C. Dalam logaritma ditulis A log C sama dengan B. Nah, saya ingin mengubah nih A log C sama dengan B ini ke bentuk A pangkat B sama dengan C. Jadinya seperti ini ya. Jadi bentuk logaritma ini saya ubah ke bentuk pangkat-pangkatan seperti ini. Sehingga kita dapat A diambil B sama dengan 16. Nah, kita simpan nih informasi ini nih untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada di soal kedua ya. Kita akan menyederhanakan bentuk ini nih. 4 log dalam kurung 2 per akar A tambah akar B ditambah 2 per akar A diambil akar B itu berapa? Nah, oke, sederhananya sih ya kita samain aja dulu penyebutnya. Ini untuk mempermudah ya. Jadi kalau kalian nggak hafal rumus ini nggak masalah gitu. Kalau kalian kalikan satu-satu tuh boleh. Tapi kalau kalian hafal ini akan mempercepat pengerjaan. Jadi bentuk A plus B dikali A min B ini kalau dikalikan jadinya A kuadrat diambil B kuadrat. Pun bentuk akar A ditambah akar B, kalau dikali akar A diambil akar B jadinya ya A diambil B aja gitu ya. Pangkatnya naik. Kalau udah paham yang ini, kita ke langkah berikutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi penyebutnya ini ketika dikalikan jadinya A diambil B. Dan jangan lupa, kali silang juga ya. Jadi 2 ketemu akar A diambil akar B nih ya. Plus 2 yang di kanan ketemu akar A plus akar B nih, seperti ini. Kalau udah ya udah kita kalikan satu-satu duanya ya. Menjadi seperti ini. 2 dikali akar A jadinya 2 akar A, 2 dikali akar negatif B jadinya negatif 2 akar B, dan seterusnya. Dan nanti kita proses nih yang ekornya sama. 2 akar A ketemu 2 akar A, 2 akar B ketemu 2 akar B. Jadinya seperti ini. Ya. Lihat bahwa 2 akar A ditambah 2 akar A jadinya 4 akar A. Tapi negatif 2 akar B ketemu positif 2 akar B, nilainya sama, cuman beda tanda, ya otomatis hilang ya, 0 jadinya. Udah, ini doang yang tertinggal. Kalau udah kayak gini kan, kita tinggal sederhanain 4 sama 16-nya ya. Menjadi seperti ini ya. 4 bagi 4, 1, 16 bagi 4 ya 4. Akar A nggak bisa kita apa-apain, jadi ya tinggalin. Nah, sampai sini prosesnya. Saya ingatkan lagi nih, rumus yang pertama. Kalau ketemu bentuk A log B, itu sebenarnya bisa kita pecah menjadi log B per log A ya. Jadi, angka di kiri atas ini bisa menjadi log sendiri, cuman di bawah tanda pecahan. Sehingga langkah berikutnya jadi begini. Nah, menjadi log dalam kurung akar A per 4 per log 4 ya, jadi 4-nya pindah ke bawah. Dan saya ingetin lagi, di rumus keempat tadi juga kita pakai di soal yang pertama ya. Kalau ada A log B diambil A log C, oke, itu bisa menjadi A log B per C. Nah, yang ingin saya lakukan kali ini adalah mengubah bentuk pecahan ini menjadi pengurangan logaritma ya. Oke, ini kan nggak ada angkanya, berarti sama-sama log ya. Menjadi
log akar A diambil log 4 seperti itu ya. Tuh saya pecah ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kan bisa kita proses ya. Log akar A nanti dibagi log 4, log 4 dibagi log 4 seperti itu. Nah. Oke, A itu kan pangkat setengah ya. Akar A itu A pangkat setengah, sehingga setengahnya bisa saya kedepanin seperti rumus sebelumnya. 4 itu 2 pangkat 2, sehingga bisa saya kedepanin di 2 pangkat 2. Log 4 yang di bawah juga bisa saya pindahkan menjadi, saya ganti nilainya menjadi log 2 per log 2, terus 2-nya saya pindahin ke depan seperti ini ya. Oke, kalau udah ya udah kita proses ya. Nanti setengah log A dibagi 2 log 2, 2 log 2 bagi 2 log 2. Jadinya seperti ini ya. Setengah bagi 2 itu 1/4. Log A per log 2, ingat yang ini, jadinya 2 log A. 2 log 2 bagi 2 log 2, ya udah 1. Seperti itu ya. Nah, udah. Ini sebenarnya kalau esai udah selesai, tapi kan nggak ada di PG ya, bentuknya belum ada yang mirip. Jadi harus kita otak-atik. Biar mirip gimana? Samain penyebutnya, 4 dikali 1 jadinya 4 di atas tuh ya. Seperti ini jadinya, 2 log A diambil 4/4. 1/4 kali 2 log A kan 2 log A per 4 nih. 4 bagi 4 jadinya 1. Nah, ada nggak bentuk ini di PG? Ya, ada nggak ya? Jawabannya apa tuh? A. Oke, jadi soal nomor 2 jawabannya A. Baik, setelah mendapatkan jawaban soal yang kedua, kita masuk ke soal yang ketiga ya. Nah, ini dia soal yang ketiga. Oke, ada 2 informasi lagi kali ini seperti di soal yang pertama. 3 per log A ditambah 4 per log B sama dengan 7. 2 per log B diambil 1 per log A sama dengan 11. Nah, dengan informasi ini kita harus mencari log A dan log B berapa, sehingga kita bisa cari tahu nih nilai dari pertanyaannya. A log 1 per B ditambah B log 1 per A berapa gitu ya. Ya, kalau kita ngeliat format seperti ini kan, yang ada di otak kita biasanya sih langsung kepikiran, wah, bakal mainin eliminasi dan substitusi nih. Nah, kalau udah begini, langsung aja kita ke langkah yang pertama ya. Jadi langkah yang pertamanya betul, gunakan eliminasi dan substitusi untuk mencari log A dan log B. Yuk, kita mulai. Nah, kita akan substitusi nih ya. Jadi ada 3 per log A tambah 4 per log B sama dengan 7 nih ya. Seperti informasi yang pertama. Lalu ada min 2 per log A ditambah 4 per log B sama dengan 22. Nah, ini dari yang mana nih? Ini dari soal apa? Ya, sebenarnya ini dari yang ini nih ya. Ini cuman saya kalikan 2 nih langsung. Jadi 11 kali 2 jadinya 22. 2 per log B saya kali 2 jadinya 4. Negatif 1 per log A menjadi negatif 2 per log A, seperti itu ya. Jadi kalikan 2 semua di sini nih ya. Nah, kenapa harus dikalikan 2? Karena saya ingin menghilangkan 4-nya. Bisa aja sih kita menghilangkan yang A-nya duluan gitu. Tapi pada langkah yang ini saya memilih untuk menghilangkan yang B. Sama aja, terserah, bebas. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini kita kurangi ya, biar log B-nya hilang. Nanti 3 diambil minus 2 jadinya 5 ya. Hati-hati, ini ada minus. Jadi nggak berkurang nilainya, tapi malah nambah. 4 diambil 4 nanti hilang. 7 diambil 22 berarti jadi minus. Hasilnya seperti ini nanti ya. Tuh. 3 diambil minus 2 jadinya 5 per log A. 4 per log B diambil 4 per log B habis. 7 diambil negatif 7 diambil 22, hasilnya negatif 15. Seperti itu. Sehingga kita dapat log A sama dengan negatif 5 per 15. Atau sama dengan negatif sepertiga ya. Kita sederhanain. Dapat log A sama dengan negatif sepertiga. Kalau udah dapat log A, langsung aja kita substitusikan ke salah satu persamaan ya. Saya pilih ke persamaan yang ini aja karena di atas A cuma 1 angkanya.
Oke, langsung kita ganti A-nya jadi negatif sepertiga ya. Log A-nya jadi negatif sepertiga. Oke, min dibagi min jadi positif. Pecahan di bawah pecahan langsung balik aja. Sehingga kita dapat 2 per log B ditambah 3 hasilnya 11. Nah, 3-nya kita pindahin ke kanan ya, dia jadi negatif. 11 diambil 3 jadinya 8. Maka kita dapat log B itu adalah 2 per 8 ya, balik aja posisinya nih. Log B adalah 2 per 8, atau disederhanain lagi menjadi 1/4. Dengan begini didapat log A sama dengan negatif sepertiga, log B nya 1/4. Sip, udah dapat kita dua-duanya. Kalau udah dapat dua-duanya ya kita selesaikan aja pertanyaan di soal ya. A log 1/B ditambah B log 1/A. Itu saya sederhanain dulu pelan-pelan ya. 1/B itu B pangkat negatif 1, 1/A itu jadi A pangkat negatif 1. Pangkatnya ini yang namanya logaritma, kembali saya ingatkan, bisa dipindah ke depan ya. Tuh. Oke, nih. N bisa saya pindahkan ke depan ya. N di sini bisa saya pindahin ke depan. Sehingga dia menjadi min 1 pindah ke depan jadi negatif, min 1 pindah ke depan jadi negatif. Kembali lagi saya ingatkan bahwa bentuk A log B ini bisa dipecah menjadi log B per log A. Lanjut kita ke langkah berikutnya. Seperti ini ya. Tuh. Ini jadi negatif log B per log A, sebelahnya menjadi negatif log A per log B. Tuh udah dimasuk-masukin. Log B-nya tadi apa? 1/4. Log A-nya tadi apa? Negatif sepertiga. Begitu pula yang bawahnya ya, jadi seperti ini. Hati-hati dengan min plusnya. Sampai sini kalian udah bisa lanjutkan sendiri. Tapi kalau masih bingung nggak apa-apa. Saya jelasin lagi pelan-pelan. Nah, ingat pecahan di bawah tanda pecahan tinggal dibalik aja. Jadi 1/4 dibagi 1/3 ya jadinya apa? 3/4. 1/3 dibagi 1/4 jadinya apa ya? 4/3 seperti itu ya. Min kali min plus, seperti itu. Beda penyebut. Ya dikalikan ya, kali silang aja. 4 kali 3 12, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, seperti itu. Kita dapat deh 27/12. Nah, ini nanti kita sederhanakan ini biar ada di PG. Oke, hasilnya adalah 3/12. Tapi nilai 23/12 ini belum ada. Jadi kita sederhanain lagi 3/12-nya ya, itu menjadi 2/4. Udah ada 2/4? Ya ini deh jawabannya E ya. Oke, soal 3 jawabannya adalah E. Baik, setelah mendapatkan jawaban soal yang ketiga, kita masuk dulu ke intermezzo ya sebelum penutup. Saya pengen sharing-sharing ringan aja dulu sebelum penutup. Sharing apa kali ini? Ya, ini dia yang pengen saya bahas. Apa sih universitas tertua di Indonesia? Kalau kalian menjawabnya UI, ya kali ini bisa dibilang kalian benar. Tapi UI bukan satu-satunya universitas tertua di Indonesia. Ada universitas lain yang usianya mirip dengan UI. Universitas apa itu? Yuk kita mulai. Ini dia 5 kampus tertua di Indonesia. Pertama, tentu saja ada Universitas Indonesia yang didirikan pada tahun 1849 oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan ada Universitas Airlangga yang di tahun yang sama didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda ya. Jadi memang sebelum kemerdekaan mereka sudah ada. Lalu ada juga Institut Teknologi Bandung. Dia juga didirikan pada masa sebelum kemerdekaan ya, yaitu tahun 1920. Lalu ada Universitas Islam Indonesia di tahun kemerdekaan didirikan 1945. Lalu yang kelima ada Institut Pertanian Bogor yang didirikan pada tahun 1963. Ya, itu tadi beberapa universitas tertua yang ada di Indonesia. Rata-rata memang dibuat sebelum masa kemerdekaan ya. Bahkan UII yang dibuat tahun 1945 pun sebenarnya didirikan pada bulan Juli ya, sebelum 17 Agustus 1945.
Jadi sekali lagi, beberapa universitas tertua di Indonesia memang didirikan sebelum kemerdekaan. Oke, ya itu aja lah sharing ringan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sebagai penutup, ini tips belajar dari saya. Latihan cuma 1 atau 2 soal sehari nggak apa-apa. Yang penting rutin. Daripada 10 soal tapi cuma seminggu sekali, lebih parah lagi cuma 1 soal sebulan. Belajar walau sedikit nggak apa-apa. Yang penting rutin setiap hari ya. Terima kasih sudah mampir ke Snack Soal. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat.